Perkenalkan, nama saya Nicholas Panggabean dengan NIM 205-200-162. Saya berada di kelas D Hukum Pidana. Saya akan mempresentasikan tentang apa itu hukum pidana. Check this out. Oke, jadi apa sih hukum pidana? Hukum pidana itu adalah sekumpulan aturan atau hukum-hukum yang berlaku di suatu negara yang tujuannya untuk mengatur tindakan apa yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai masyarakat, dan hukuman itu disertai dengan ancaman apabila kita melakukan tindak pelanggaran dari sebuah peraturan yang sudah diatur. Nah, dalam hukum pidana ada namanya ius constituendum dan ada namanya ius constitutum. Apa sih dari ius constitutum dan ius constitutum? Nah, jadi ius constitutum itu adalah hukum yang berlaku pada saat ini, pada saat sekarang, detik ini juga. Contohnya di negara kita adalah Undang-Undang 45, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan perda kabupaten atau maupun provinsi. Lain cerita dengan ius constituendum. Apa sih ius constituendum itu? Dengan cara gampangnya, ius constituendum itu adalah hukum yang dicita-citakan. Belum terjadi aturannya, belum ada aturan mainnya, tapi masih dicita-citakan. Contohnya seperti rancangan undang-undang dan masih banyak yang lainnya. Hukum pidana itu ada dasar hukumnya. Seperti hukum pidana umum, dasar hukumnya adalah KUHP atau biasa kepanjangannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan ada juga hukum pidana khusus yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme, dan masih banyak lagi. Nah, pada penjelasan sebelumnya ada itu namanya hukum pidana khusus. Apa sih hukum pidana khusus? Nah, hukum pidana khusus ini menganut asas lex specialis derogat legi generali, atau bisa dengan kata simpelnya, hukum khusus diutamakan dari hukum yang umum, atau lebih tepatnya mengutamakan hukum khusus dan hukum umum akan turun ke bawah. Hukum pidana khusus ini contohnya seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Terorisme. Di mana jika ada tindak pidana dari contoh-contoh tersebut, maka hukum yang digunakan adalah undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut, bukan lagi KUHP. Kira-kira apa ya tujuan hukum pidana itu? Nah, tujuan hukum pidana itu ada dua, yaitu klasik dan modern. Di mana tujuan hukum pidana klasik itu melindungi anggota masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang, atau lebih khususnya melindungi orang yang tidak memiliki kekuasaan terhadap orang yang memiliki kekuasaan. Contohnya seperti pada zaman kerajaan atau zaman kekaisaran yang pada tempo dulu. Nah, sekarang tujuan hukum pidana yaitu modern, yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan dan sifatnya menestapakan orang yang berbuat jahat, tapi bagus untuk mengatur jalannya kehidupan di suatu negara. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang asas legalitas, yang dimana ini berkaitan dengan hukum pidana. Jadi, apa sih asas legalitas itu? Asas legalitas itu adalah asas yang menentukan tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dengan kata lain, peraturannya terlebih dahulu harus ada, baru tindakannya, bukan sebaliknya. Kira-kira apa ya ciri-ciri dari asas legalitas itu? Nah, ciri-ciri dari asas legalitas yakni ada lex stricta, yakni
dengan artian tegas, ada lex serta yang artinya jelas, dan ada lex scripta. Dan asas legalitas ini bersifat relatif. Kemudian ada yang namanya asas lex temporis delicti, yang artinya suatu tindak pidana harus diperiksa berdasarkan peraturan hukum yang ada pada saat tindak pidana tersebut itu dilakukan. Itu berkaitan dengan asas legalitas. Contoh dari asas legalitas ini tertuang pada pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan hukum pidana itu ada apa aja ya? Nah, tujuan hukum pidana itu ada 3, yaitu teori pembalasan yang sifatnya absolut, dan teori ini sudah teori lama yang udah kuno gitu, dan ini konservatif. Kemudian ada yang namanya teori tujuan yang bersifat relatif, dan teori ini adalah ya teori-teori sekarang dan bersifat modern dan ada tujuannya. Kemudian ada teori gabungan yang menggabungkan dari unsur keduanya. Kemudian ada 3 masalah pokok dari hukum pidana, yaitu perbuatan, kemudian ada kesalahan, dan ada juga pidana. Ilmu hukum pidana membedakan 3 macam bentuk kesenjangan, yaitu kesenjangan dengan maksud atau dan tujuan. Bentuk kesenjangan yang artinya dengan mengkehendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan. Selanjutnya, ada kesengajaan sebagai kepastian kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Selanjutnya, ada kesengajaan sebagai kemungkinan, yang artinya adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang dapat ditimbulkan dari apa yang ia tidak inginkan dari perbuatan tersebut, dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan. Selanjutnya, sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan tindakannya secara pidana dapat dibedakan dari 2 bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kesalahan dalam bentuk kealpaan atau culpa. Kemudian kita lanjut ke penyertaan. Nah, penyertaan itu apabila di dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang sehingga harus dicari pertanggungjawabannya dan perannya masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut, hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut, yakni bersama-sama melakukan kejahatan, kemudian bersama-sama mempunyai kehendak merencanakan suatu kejahatan, dan yang melaksanakan tindak pidana atau orang lain yang membantu untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya, yakni bentuk penyertaan berdiri sendiri. Apa sih itu? Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan. Kemudian, bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, yakni sebagai peran pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam KUHP, penyertaan itu terdapat di dalam pasal 55 dan 56. Nah, dalam penyertaan ini ada namanya pelaku, dan pelaku ini orang yang sangat penting dalam tindak pidana tersebut, dan biasanya dia harus mempertanggungjawabkan dari tindakan dia sendiri. Kemudian ada juga namanya orang yang menyuruh melakukan, di mana ada 2 pihak yang melakukan tindak pidana tersebut atau tindak kejahatan tersebut dengan maksud, ya bisa saja si pihak A menyuruh pihak B untuk melakukan tindak pidana, berarti mereka udah bersekongkol secara bareng-bareng gitu. Atau bisa saja pihak A memperalat pihak B untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Kemudian ada unsur-unsur orang yang menyuruh melakukan atau doppelganger, yakni alat yang dipakai adalah manusia, kemudian alat yang dipakai adalah berbuat, kemudian alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudian ada juga alasan atau hal-hal yang membuat alat tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, yakni bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, kemudian karena ada daya paksa, kemudian ada salah unsur delik, kemudian ia juga tidak bermaksud seperti apa yang dilakukannya. Kemudian ada namanya orang yang turut serta atau metplenger, yang artinya orang tersebut dengan sengaja melakukan kerjasama dan kualitas masing-masing peserta itu ya sama. Dengan kata lain, ya mereka itu kerjasama. Contohnya tuh kayak misalkan A dan B sama-sama bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian. Dengan kata lain, dengan maksud yang lain adalah mereka bekerja sama. Nah, itu tuh tindak pidana itu sama, setara gitu. Dan mereka melakukan itu dengan adanya unsur kesadaran. Kemudian selanjutnya ada namanya penganjur. Nah, penganjur ini adalah orang yang menggunakan atau mengiming-imingi untuk orang melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan. Ya misalnya dikasih jabatan, dikasih duit, atau kalau kita bisa lihat dari kasus-kasus yang ada sebelumnya bahwa orang-orang seperti itu bisa menggunakan kedok agama sebagai unsur untuk melakukan tindak kejahatan itu. Contohnya, apabila kita lihat di terorisme, mereka menggunakan kata jihad untuk melakukan tindak pidana itu, melakukan tindak kejahatan itu. Dan itu ya merugikan. Bisa merugikan dari pihak keluarga tersangka maupun merugikan dari pihak si penganjur tersebut, dan sangat bahaya itu. Salah satu syaratnya pihak penganjuran dapat dipidana yaitu adanya unsur kesengajaan dalam menggerakkan orang atau pihak-pihak tertentu.